Ya, pada hari ini Selasa ya, tanggal 25 Maret 2025, dimulai tadi jam 15 sore sampai terakhir jam berapa ya? Jam 19.30 ya? Ya, kita tidak bisa mengatakan itu mahasiswa, itu kelompok kriminal. Ya, tidak begitu cara kerja kami mahasiswa. Itu kelompok kriminal yang sengaja membuat kacau di Karawang. Ada yang diamankan? Yang diamankan. Ada beberapa orang kami amankan, sampai saat sekarang saya belum bisa tahu jumlahnya berapa. Karena teman-teman langsung minta polisi ke saya langsung berikan sendiri. Ada beberapa orang yang kita amankan tadi, baik laki-laki maupun perempuan, juga ada wanitanya. Tentukan. Mahasiswa mana kamu? Mahasiswa mana? Oh, bukan. Hah? Bukan mahasiswa. Dari mana? Dari mana? Jangan tanya mahasiswa mana, dari mana, siapa yang utus, ya gitu. Dari mana, siapa yang utus, ya gitu. Ditangkap, sebagian besar berasal dari luar Jakarta, diantaranya asal Banten, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan Sumatera. Perusuh ini mengaku mendapat bayaran antara Rp100.000 hingga Rp300.000 untuk ikut dalam demo anarkistis. Polisi juga menyita barang bukti uang Rp20 juta dalam sejumlah amplop, senjata tajam, bom molotov, anak panah beracun, bambu runcing, serta batu. Kami semua di sini untuk menyuarakan suara-suara rakyat, bukan untuk makar. Jika perjuangan kita, jika semangat kita yang sudah berkobar berapi-api, tapi kita dibilang mahasewa. Apakah kalian setuju dengan itu? Para media, buzzer-buzzer, ya, dengar saya, buzzer-buzzer. Ada intel, ada intel. Udah ganti baju tadi. Buzzer-buzzer, lihat saya buzzer-buzzer. Buzzer, lihat saya. Ya, saya ingin katakan kepada Anda itu pengecut. Anda itu kacung dari pemerintah. Anda itu hanya makan, dikasih satu postingan, paling cuma 500 perak. Ganyang Prabowo, diasmu kui. Yang perlu diganyang tuh kalian. Karena kalian sudah tidak punya adab sama sekali. Ya, pada hari ini Selasa ya, tanggal 25 Maret 2025, dimulai tadi jam 15 sore sampai terakhir jam berapa ya? Jam 19.30 ya? Ya, kita tidak bisa mengatakan itu mahasiswa, itu kelompok kriminal. Ya, tidak begitu cara kerja kami mahasiswa. Itu kelompok kriminal yang sengaja membuat kacau di Karawang. Ya, yang jelas mereka berasal dari beberapa kelompok. Ya, karena satu kelompok mengatasnamakan beberapa kelompok yang berasal dari pada hari ini. Memang informasi sudah kita dapat satu hari sebelumnya, makanya kita berusaha untuk mitigasi risiko. Ini sudah mengarah kepada kriminal karena mereka sudah melakukan pengerusakan. Ya, rekan-rekan wartawan saya rasa tadi melihat semua. Ya, banyak wartawan di sini tadi melihat bagaimana kami polisi persuasif di FED sudah melakukan tindakan represif, tapi mereka melakukan kerusakan di gedung DPRD Kabupaten Karawang. Setelah ini kami akan melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini. Tentunya kami masih Ada yang diamankan? Yang diamankan. ada beberapa orang kami amankan, sampai saat sekarang saya belum bisa tahu jumlahnya berapa. Karena teman-teman langsung minta polisi ke saya langsung berikan sendiri. Ada beberapa orang yang kita amankan tadi, baik laki-laki maupun perempuan, juga ada wanitanya. Tentukan.
pakai masker lagi lah, ngapain ditutup bos? Buka lah, buka. Mahasiswa mana kamu? Mahasiswa mana? Oh, bukan. Hah? Bukan mahasiswa. Dari mana? Dari mana? Jangan tanya mahasiswa mana, dari mana, siapa yang utus, ya gitu. Dari mana, siapa yang utus, ya gitu. Ini ditangkap, sebagian besar berasal dari luar Jakarta, diantaranya asal Banten, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan Sumatera. Perusuh ini mengaku mendapat bayaran antara Rp100.000 hingga Rp300.000 untuk ikut dalam demo anarkistis. Polisi juga menyita barang bukti uang Rp20 juta dalam sejumlah amplop, senjata tajam, bom molotov, anak panah beracun, bambu runcing, serta batu. Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo sekarang juga. Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo sekarang juga. Kami semua di sini untuk menyuarakan suara-suara rakyat, bukan untuk makar. Jika perjuangan kita, jika semangat kita yang sudah berkobar berapi-api, tapi kita dibilang mahasewa. Apakah kalian setuju dengan itu? Para media, buzzer-buzzer, ya, dengar saya, buzzer-buzzer. Ada intel, ada intel. Ada yang dibaju tadi. Buzzer-buzzer, lihat saya, buzzer-buzzer. Buzzer, lihat saya. Ya, saya ingin katakan kepada Anda itu pengecut. Anda itu kacung dari pemerintah. Anda itu hanya makan, dikasih satu postingan, paling cuma 500 perak. Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo. Ganyang Prabowo ndiasmu kuwi. Yang perlu diganyang tuh kalian. Karena kalian sudah tidak punya adab sama sekali. Karena kalian sudah tidak berideologi Pancasila lagi. Jika kalian masih berideologi Pancasila, sifat dan perilaku kalian tidak seperti itu, wahai para mahasiswa. Yang perlu diganyang itu kalian. Yang perlu dibedah, di-scan itu otak kalian. Ada apa sebenarnya di dalam otak kalian? Allahu Akbar. Jangan seperti itu wahai para mahasiswa. Kalian itu berpendidikan, tapi adab kalian nol. 2 miliar rupiah anggaran mahasewa untuk berdemo yang digelontorkan oleh Adian dari Partai Kepala Kerbau. Ini menurut informasi katanya ada mahasiswa yang diwawancarai. Ternyata mahasiswa tersebut disuruh berdemo dengan diberi anggaran sebesar 2 miliar rupiah untuk menggerakkan teman-temannya berdemo. Wah, ternyata benar. Dalang dari demo-demo di Indonesia adalah Partai Kepala Kerbau. Jadi tersangka dan dipenjara dikarenakan mahasiswa ini di saat orasi ataupun berdemonstrasi mereka menggaungkan penghinaan terhadap presiden. Ya memang terjadi di zaman Bapak Prabowo sekarang, di zaman Jokowi tidak seperti itu. Tapi tetaplah kita dukung tindakan kepolisian perihal setiap penghinaan terhadap kepala negara ya sekelas presiden ini wajib ditindaklanjuti, tidak melihat siapapun itu ya. Tapi sayangnya ini harus digarisbawahi, penghinaan mahasiswa ini kan juga berdasarkan giringan opini yang disebarkan juga oleh elit-elit politik ya, seperti beberapa kader PD Perjuangan, Rocky Gerung ya, kalian paham sendiri orang manusia ini, dan juga beberapa elit politik yang lain yang sering memfitnah seorang Jokowi, menghina seorang Jokowi, menghina seorang Prabowo, menghina seorang Gibran. Jangan cuma menangani mahasiswa saja ya, mahasiswa ini sebenarnya adalah korban ya dari menggiring opini para elit-elit politik yang seperti itu ya, seperti yang saya sebutkan. Banyak, kenapa nggak ditangkap ya? Padahal sudah melalui laporan, Rocky Gerung sudah dilaporkan ya, kader PD Perjuangan yang menghina Jokowi, menghina Prabowo juga sudah dilaporkan, elit-elit politik yang menghina Prabowo Gibran juga sudah dilaporkan. Tapi kenapa nggak ada tindakan? Kenapa yang ditindak-tindak itu orang-orang yang kerucu-kerucu? Kenapa orang-orang pejabat-pejabat elit politik dibiarkan? Kenapa? Apa takut dengan adanya backingan?
Kadang banyak orang yang nggak ngerti apa itu duit fungsi ABRI yang mengkait-kaitan dengan situasi masa Orde Baru. Aduh, mungkin bagi Gen Z yang belum pernah mengalami, itu wajar-wajar aja. Tetapi bagi orang-orang yang mengalami, ya seperti saya, ya jangan membelokkan atau membuat framing bahwa keadaan sekarang akan berbalik seperti Orba. Rancangan Undang-Undang TNI, ya kita udah sama-sama tahu, ternyata kan nggak sesuai dengan apa yang dikatakan para pembenci, ya, para orang-orang yang sebetulnya adalah alat dari orang-orang yang tidak suka, mafia yang tidak suka dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Prabowo Gibran. Jadi mereka support tuh, membuat semuanya gaduh, membuat satu keadaan chaos. Supaya apa? Ya itulah cara mereka melakukan perlawanannya. Selain perang ekonomi, ya menarik investasi sebesar-besarnya jaringannya dari IHSG, kemudian dari bank BUMN mereka tarik. Ya, kemudian yang kedua ya dengan cara memobilisasi massa, itu akan selalu terjadi. Karena mereka takut. Ya, kekuatan-kekuatan tersebut takut terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Gibran. Dan saya yakin setelah rancangan Undang-Undang TNI itu dibabat semua itu, ya, dibabat semua, di mana lembaga-lembaga, kementerian atau instansi yang memang selama ini banyak mafia yang bermain atau supremasi sipil yang tidak bisa menjalankan tugasnya malah justru menjadi mafia di sana akan diberantas. Ya, jadi ini nggak akan sama kayak Orde Baru. Kalau sama kayak Orde Baru mungkin kita ngomong kayak gini hilang, gitu ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa ya jangan menjadi mahasiswa ya. Hati-hati tetap. Walaupun kalian tidak tahu, kalian turun ke jalan, pahami dulu. Ini gerakannya seperti apa, pahami peta politik. Ya, lihat. Nggak ada sesuatu di politik ini yang kebetulan. Pasti ada desain di belakangnya. Dan teman-teman mesti harus melihat itu. Kecuali teman-teman adalah korlap. Teman-teman terafiliasi dalam politik tertentu. Yang punya niat ke depan akan berpolitik. Yang maju mau ke parlemen. Bisa aja Anda menjadikan momentum ini menjadi karir Anda untuk meloncat ke arah tujuan Anda. Tetapi bagi yang tidak punya keinginan itu, yang hanya memikirkan untuk keutuhan bangsa dan kesejahteraan kita bersama, mikir dua kali. Biarin aja kawan-kawan kalian yang menjadi korlap, menjadi denlap, jenderal lapangan, atau sebagai ketua organisasi yang memang punya cita-cita dia sebagai politisi, kasih ruang buat mereka. Biarkan mereka turun ke jalan. Anda mendingan tetap berpikir objektif.